Prahara yang terjadi antara Denny Sumargo dengan Ferny Hassan nampaknya menjadi sebuah topik yang tak akan pernah berhenti diperbincangkan. Bak bola api yang menggelinding liar, konflik yang terjadi di antara keduanya pun semakin menjadi setelah pihak Densu maupun Ferny saling ngotot membela haknya. Namun, di balik itu semua, beberapa opini dari sebagian banyak orang pun muncul dan menuding jika kasus ini bisa terjadi lantaran masa lalu Denny Sumargo dan Ferny Hassan yang terjebak dalam sisi pergaulan bebas. Diketahui, Ferny yang berprofesi sebagai disc jockey di salah satu klub malam membuat kasus ini pun dianggap sebagai bukti betapa kejinya dunia malam bagi banyak orang. Lantas, seperti apakah sudut pandang seorang DJ dalam menyikapi opini tersebut? Sudah pasti ya, yang namanya DJ itu pasti gak jauh-jauh dari dunia gemerlap gitu atau dugem gitu. Ya pasti kan dunia malam itu gak jauh-jauh dari mabok ya kan, minum, ngefly gitu ya kan, pergaulan bebas ya kan. Intinya namanya dunia malam pasti kan udah netting ya, udah negative thinking gitu. Cuma semuanya kembali lagi ke pribadinya masing-masing gitu loh. Dia tuh seperti apa menyikapinya. Kalau mereka nggak mengikuti hal yang menurut aku udah melampaui jalur, menurut aku ya nggak masalah sih gitu, fine aja gitu. Contoh misalnya dibilang kasus aku yang narkoba kemarin bukan masalah karena DJ ya, karena aku DJ pun aku nggak pernah yang namanya menggunakan drugs gitu. Jadi semuanya masalah kenakalan itu kembali lagi ke pribadinya masing-masing sih. Kalau menurut aku sih nggak semua dunia malam itu pribadinya mereka, kehidupan mereka itu nggak benar, nggak semua. Ada juga yang bukan yang bukan kerjanya di dunia malam gitu ya. Aku rasa yang mau nakal bisa aja ya kan. Aku sempet denger ya, aku nggak tahu ya. Katanya kan pernah sempet tes DNA kan yang pertama dan hasilnya katanya negatif kan gitu. Tapi tiba-tiba mau tes DNA lagi. Ada apakah gerangan? Aku juga bingung ya. Nggak tahu kenapa gitu. Apakah yang pertama itu emangnya nggak terbuka gitu ya kan? Pasti kan otomatis masa rumah sakit nggak mungkin lah ya mau bohong gitu. Orang aku aja tes DNA anak aku aja bener kok gitu. Permintaan Ferny Hassan yang menuntut Denny Sumargo untuk melakukan tes DNA kedua acap kali dianggap sebagai salah satu permasalahan yang penuh kontroversi. Opini tersebut kerap kali bermunculan di media sosial lantaran Ferny Hassan yang dianggap ingin mencari popularitas semata. Masih menjadi sebuah teka-teki mengapa Ferny Hassan kini kembali muncul dan secara tiba-tiba mengajak Denny Sumargo untuk melakukan tes DNA kedua. Lantas, benarkah hal itu ia lakukan demi mengungkap suatu kebenaran atau demi biaya hidup sang anak? Apakah salah seorang ibu yang sampai hari ini masih ingin memperjuangkan hak anaknya itu? Di mana salahnya? Nah, ketika postingan itu dipublis, lalu kemudian ada pihak-pihak yang merasa begitu loh. Nah, tetapi kan dalam postingan tersebut tidak disebutkan siapa. Di mana kata atau kalimat yang memojokkan seseorang? Ini kan kasus yang terkait dari 10 tahun yang lalu dan ingin kita selesaikan secara hukum dengan kerugian-kerugian dalam bentuk material, imaterial, kemudian nama baik rusak, terus kemudian gagal nikah berapa kali. Pokoknya semua kerugian yang menurut Pak Polisi tadi kira-kira bisa dimasukkan, saya masukkan semua gitu. Mau ribut atau perang, saya membuat pelaporan untuk membawa kasus publik yang sudah 10 tahun ini untuk diselesaikan secara hukum. Karena kita mau menyelesaikan secara publik dari 2019 itu nggak kelar-kelar juga gitu loh. Jadi isu ini menurut aku cukup mengganggu. Dan kalau ditanya saya merasa dicemarkan gitu loh. Dia nggak mikir itu perjuangan saya. Kalau misalnya dia pernah kerugian dia dari segi materi, saya juga kerugian saya juga ada dari materi. Waktu itu perjanjiannya kan dia milih ini rumah sakit yang dia pilih. Terus saya bilang oke, pertama dia pilihnya sorry kita bisa nyebutin nggak usah, biar salah satu rumah sakit. Saya maunya salah satu rumah sakit. Dia bilang kesini aja. Oh ya udah nggak apa-apa. Tapi
nanti kalau misalnya aku mau tes lagi, boleh dong. Aku bilang gitu. Yang kedua, boleh. Kalau memang dilakukan tes DNA kedua. Itu aja. Aku cuma tegas aja, mau tes DNA ayo gitu, mau ketemu duduk bareng ayo, podcast ayo. Mau apa sih? Nggak ngerti gua. Kalau memang serius ya harus selesaikan cepat kan gitu. Karena dari pihak kami kan dari awal ayo. Mau jam itu, jam ini, jam apa. Tapi akhirnya kan dari perkataannya merujuk bahwa ini tes DNA kan kenapa harus merasa. Ini kan belum tentu buat Denny Sumargo. Bisa saja buat orang lain. Saya pikir kok arahnya di publik jadi ngawur gini. Jadi kita pikir ya sudahlah, dilaporkanlah secara hukum biar jelas apakah masuk unsur pidananya atau tidak. Oke. Dan kemudian masalah tes DNA ini kalau dia merasa bukan buat saya ya sudah nggak usah tes DNA. Nanti kalau dari pengadilan memutuskan ada tes DNA lagi, kita ikut pengadilan aja. Beres kan?